Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin: syahadatin an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal hajjil baiti wa shaumi ramadhana. Rawahul Syekhani. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Kemudian yang kami hormati guru-guru kami yang hadir di subuh yang mulia ini, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Juga ada tamu-tamu kami dari luar kota. Selamat datang di kota Banda Aceh, di ibu kota Serambi Mekah. Mudah-mudahan betah di kota ini. Juga kepada para pendengar radio-radio yang turut menyiarkan secara langsung ceramah di Masjid Raya Baitur Rahman, juga Masjid Raya TV yang juga ada sekarang ini. Alhamdulillah, hari ini kita berada di tanggal 21 Sya'ban. Artinya kita semakin dekat dengan bulan suci Ramadan. InsyaAllah 9 hari lagi, lebih kurang. Mudah-mudahan Allah menyampaikan usia kita ke bulan yang mulia itu. Karena ajal itu di tangan Allah. Kemarin seorang yang pernah berjasa di Aceh ini, Faisal Ridha, itu orang Sirah, tapi bukan Sirahnya. Dia itu remaja Masjid Raya Baitur Rahman dulu, waktu saya ketua umumnya. Faisal Ridha ini masih muda, tapi sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, karena kita berada di pintu gerbang bulan suci Ramadan, kalau kita mengambil topik masih tentang tarhib, ya, tarhib Ramadan itu pas. Arti tarhib itu melapangkan dada, ya, menerima kedatangannya, senang. Rasulullah sangat senang, gembira beliau kalau datang bulan suci Ramadan, lalu berkumpul di masjid
dan beliau mengucapkan kepada sahabat-sahabatnya, marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai bulan suci Ramadan, berkali-kali. Dan beliau juga menyuruh sahabat-sahabatnya untuk memperluas, untuk mendakwahkan bahwa akan datang bulan suci Ramadan. Lalu sahabat-sahabatnya menjewantahkan, merealisasikan dengan apa? Dengan memberi makan fakir miskin, memberi hadiah-hadiah kepada orang di bawahnya, anak-anak yatim. Itu perintah Rasulullah, hadis sahih riwayat Tirmidzi. Jadi memberi makan, bukan hanya makan, tapi juga pakaian, silakan. Jadi sandang pangan berikan kepada orang yang lebih rendah dari kita. Dan alhamdulillah kalau di Aceh itu sudah merayat sekali, sudah biasa itu. Ya. Alhamdulillah di daerah lain juga seperti itu. Nah. Bahkan di Aceh ada megang atau mak megang bahasa Aceh, bahasa Melayu megang. Menyembelih hewan, membagi-bagikan dagingnya. Itu juga bagian tarhib Ramadan itu. Bagian dari tarhib Ramadan. Menyenangkan orang lain, menyenangkan fakir miskin, menyenangkan anak yatim. Nah, itu tarhib Ramadan juga. Memberi kabar gembira. Jadi di Aceh sudah luar biasa itu. Dan kita pertahankan ini. Jangan ada orang kayak Aceh yang kriit, kikir. Kikir itu keturunan Abu Jahal. Abu Jahal itu musuh Rasulullah, penghuni neraka jahanam dia. Dia itu terkena kekikirannya. Maka Allah dalam Al-Quran juga menyinggung tentang Abu Jahal itu. Innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Itu untuk Abu Jahal. Sesungguhnya orang-orang kaya itu kikir karena melihat hartanya banyak. Itulah Abu Jahal. Abu Jahal. Tapi orang-orang kaya di Aceh tidak ada yang kikir, ya. Nah, jadi kita disuruh. Maka dalam masyarakat Aceh bulan ini juga bernama bulan Kenduribu. Karena banyak sekali orang kenduri. Nah, tetapi ada yang juga bertentangan dengan sunnah. Jadi sunnah di bulan Sya'ban ini puasa. Puasa Rasulullah sangat banyak berpuasa. Tetapi di Aceh sangat banyak kenduri. Kenduri undangan maulid itu bukan maulid. Walimah. Hantajah namangan. Hantajah kah ada puasa. Itu jadi masalah juga. Tapi silakan pergi, tapi kalau boleh puasa juga harus ada, harus kita pertahankan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Jadi kegembiraan masrurin jiddan ini ada di dalam dada, di dalam hati, ya. Kemudian nampak di wajah kita. Nampak di wajah kita. Jadi tidak bisa disembunyikan kesenangan datangnya bulan suci Ramadan. Tapi ada orang yang tidak bisa berbuat gembira. Mereka itu ketakutan. Siapa? Yang pertama, orang-orang munafik. Orang munafik tidak senang datangnya bulan suci Ramadan. Tapi orang munafik itu tersembunyi, ya, tidak menampakkan diri. Mereka tidak senang datangnya bulan suci Ramadan karena mereka kurang percaya kepada apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Padahal sudah diperintahkan, diwajibkan. Kapan diwajibkan? 2 Hijriah, ya, 2 Hijriah diwajibkan siam puasa Ramadan, siam Ramadan. Kalau puasa, kalau salat itu 2 tahun sebelum hijrah, ya, setelah Rasulullah Mi'raj. Kalau puasa 2 tahun setelah hijrah diwajibkan. Kalau haji 6 tahun setelah hijrah.
Nah, jadi tidak sama, tidak sama. Kemudian Rasulullah berdasarkan hadis Jibril menempatkan puasa ini sebagai salah satu rukun Islam yang 5. Buniyal Islamu ala khamsin. Didirikan Islam itu atas 3 perkara. Yang pertama syahadatin alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Aku naik saksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku naik saksi Muhammad itu utusan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua wa iqamis shalah. Yang ketiga wa itai zakah. Yang keempat wal hajil baiti dalam hadis ini. Dalam hadis riwayat Bukhari ini. Wal hajil baiti yang keempat. Yang kelima baru wasaumi ramadhana. Tetapi hadis bukan satu. Ini kan riwayat Bukhari. Dalam riwayat Muslim wasaumi ramadhana yang keempat. Yang kelima baru wal hajil baiti. Tapi dua-duanya tidak salah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Bulan suci ini banyak nama dia. Sinonim kata orang sekarang bahasa Indonesia sinonim. Jadi nama lain. Atau mufradat, bahasa Arab mufradat. Antara lain disebut juga bulan ini Syahrul Mubarak. Bulan yang penuh berkat. Syahrul Azim, bulan yang agung. Syahrul Maghfirah, bulan diampuni dosa. Syahrul Quran, bulan Quran. Syahrul Jihad, bulan jihad dan lain-lain. Kenapa disebut Syahrul yang pertama Syahrul Azim dulu ya? Bulan agung, bulan yang sangat besar, bulan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena di bulan ini banyak kelebihannya. Satu-satunya bulan yang disebut dalam Al-Quran adalah bulan Ramadan. Tidak ada bulan lain. Tentang bulan Ramadan disebut dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Hudal linnas, petunjuk. Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Bulan lain tidak disebutkan. Bulan Muharram tidak ada dalam Quran. Bulan Haji tidak ada. Bulan-bulan lain semua tidak disebut namanya. Kecuali bulan Ramadan yang disebut namanya. Kenapa Allah melebihkan bulan ini? Memang banyak hal. Yang pertama, Syahrul Quran bulan ini. Bulan diturunkan Al-Quran. Permulaannya. Di bulan-bulan lain juga Al-Quran diturunkan. Tetapi 5 ayat pertama itu diturunkan di 17 Ramadan. Ketika Rasulullah masih berusia 40 tahun ya. Ini 5 ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu di Gua Hira tempatnya. Di Gua Hira Rasulullah menerima. Itulah malam yang disebut dengan nuzulul Quran. Di dalam bulan suci Ramadan. Itulah kebesarannya. Kenapa disebut sangat besar itu? Tanpa Al-Quran dunia gelap gulita. Bukan tidak ada matahari. Tetapi tauhid tidak ada di dunia. Tanpa Al-Quran semua manusia menyembah berhala. Cuma kan sama dengan kiamat itu. Orang tidak beriman. Kenapa sekarang belum kiamat? Masih ada umat yang berpedoman kepada Al-Quran. Dan jumlah kita banyak. Jumlah umat Islam sampai 7 miliar lebih sekarang ini.
Memang masih lebih banyak kafir. Tapi dengan adanya orang-orang Islam, dunia belum kiamat. Seandainya tidak ada orang Islam, tidak ada agama tauhid di muka bumi ini, sudah kiamat. Sudah. Allah tidak membiarkan manusia yang diciptakan ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Misalnya tidak ada lagi. Diciptakan jin dan manusia untuk menyembah Allah. Tidak ada lagi. Itu langsung kiamat. Ini orang kafir harus tahu tuh. Orang Kristen, Hindu, Buddha, orang Konghucu harus tahu itu. Untung ada kami yang beriman menyembah Allah, pencipta langit dan bumi, maka dunia belum kiamat. Muyahanali orang bertauhid menyembah Allah sudah kiamat. Maka Quran itu bukan sekedar pedoman bagi orang-orang Islam. Maka dikatakan Al-Quran itu dalam surah Al-Baqarah ayat 183 juga hudal linnas, petunjuk bagi semua manusia. Saya baca di YouTube, ada sejumlah menteri di Amerika Serikat, di Uni Soviet sedang membaca Al-Quran. Mereka menggali Al-Quran, walaupun mereka belum masuk Islam, tetapi nanti ada yang masuk Islam. Jadi Al-Quran itu bukan hanya pedoman bagi orang Islam, tapi untuk seluruh manusia. Maka orang-orang kafir pun sekarang menghormati datangnya bulan Ramadan. Itu Presiden Amerika mengucapkan selamat, marhaban ya Ramadan. Presiden Rusia mengucapkan selamat. Semua. Pas itu pemimpin agama Katolik, Pak Dharma, Paulus mengucapkan juga, mengucapkan selamat datang Ramadan. Itu menunjukkan bulan Ramadan itu sangat hebat, ya. Tapi hebat untuk orang lain, untuk kita tidak ada. Kita harus hebat juga dengan Ramadan itu. Kita harus mendapat ampunan. Syahrul maghfirah, bulan ampunan. Jangan sampai Ramadan lewat kita bertambah-tambah dosa. Bagaimana Ramadan ini harus Allah ampuni dosa kita? Tentu kita harus menjadi bagian dari orang-orang yang takwa, orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengikuti ulama, orang-orang yang mengikuti orang-orang saleh. Laksanakan perintah Allah, tidak ada yang berat. Tidak ada yang berat. Jadi setiap umat itu ada puasanya. Ya. Kan sudah ada di firman Allah tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu puasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu. Jadi agama lain ada puasa. Agama Yahudi puasanya 60 hari. Kan berat tuh. 60 hari. Agama Nasrani puasanya 40 hari. Kan berat. Agama Hindu puasanya siang malam, tidak buka-buka. Malam puasa, orang Hindu. Begitu juga orang Buddha. Puasa yang paling ringan adalah puasa umat Islam. Puasa umat Islam. Di pagi menjelang terbit matahari fajar, kita disunatkan oleh Rasulullah makan sahur. Makan sahur. Sahur itu barakah kata Rasulullah. Artinya menompang perut kita dengan makanan juga. Tidak berat puasa. Tidak berat. Dan kita tidak dianjurkan, malah dilarang. Puasa wisal seperti orang Hindu. Puasa terus-menerus, tidak buka-buka siang malam, tidak boleh. Begitu tenggelam matahari, buka. Jadi ringan puasa kita.
Puasa yang paling indah, puasa yang paling ringan. Kenapa begitu hebat puasa ini? Ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Allah yang mewajibkan kepada kita. Kemudian Allah ajarkan kepada Rasulullah cara-cara kita berpuasa. Maka tidak berat. Nah, kenapa juga ada yang merasa berat? Iman tidak ada. Hana getim ya moruno. Hana ingin taat. Itu berat sekali puasa itu. Apalagi panas, terik matahari. Tetapi bagi orang-orang beriman, petani-petani di pedalaman Aceh, kerjanya luar biasa. Tapi puasa tetap mereka, senang mereka, bangga mereka dalam keadaan berpuasa. Karena punya ilmu. Kadang-kadang kita orang kota, segelintir orang yang punya ilmu, banyak yang tidak punya ilmu. Maka ada di kota sering terjadi. Nanti jika idrau, warung buka urau. Jual nasi. Kagak Cina orang Islam. Jangan ada lagi ke depan di Aceh ini. Enggak usah cari makan di siang hari bulan Ramadan. Bukan tidak boleh. Maksudnya jangan jual nasi. Jangan melanggar kanun. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kita betul-betul gembira. Iman kita yang menunjukkan kegembiraan ini. Kita gembira, senang. Kedatangan bulan suci Ramadan itu bagian dari kesenangan yang luar biasa. Ada orang yang sedang sakit sembuh, yang sakit-sakit ringan. Ada orang yang sudah divonis kena Omicron, semacam lanjutan dari COVID-19. Tetapi setelah diperiksa kembali sudah negatif. Kenapa negatif? Jadi dokter heran juga, kenapa negatif? Rupanya orang itu orang beriman, senang datangnya bulan suci Ramadan. Karena senang bulan suci Ramadan, doanya dikabulkan oleh Allah. Sudah sembuh, sudah negatif. Itu salah satu bukti. Jangan terlalu panjang ceramah ini, hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah. Insyaallah pagi minggu ini, mari beramai-ramai kita ke Masjid Raya Baitur Rahman. Tarhib Ramadan, penutup. Nanti makan pagi semua kita. Makan pagi semua, minum semua. Acara ini diselenggarakan oleh komunitas salat subuh berjamaah. Ada BBC, ada Zul Arafah, ada Jumat Berkah dan lain-lain. Ada, saya lupa semuanya. Ada subuh damai dan sebagainya. Ada tamu-tamu kita dari daerah, dari Aceh Barat, dari Luk Semawe, dari PD, banyak sekali nanti. Mari kita subuh Ahad, kita salat subuh di Masjid Raya Baitur Rahman. Hanya sampai di sini, lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.